orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Cuaca tidak bersahabat hari ini. Hujan deras dari pukul 11 siang sampai dengan sore hari ini, tepatnya di jam 4 sore. Dan tentunya bahwa kebanyakan orang kalau cuaca begini potong kuku di pinggir tungku, bikin panas badan atau ambilkan panas, tutup diri kau sembunyikan panas supaya bikin hangat badan. Tetapi juga ada sebagian orang yang merasa ini waktu untuk beraktivitas. Karena itu para petani akan memanfaatkan waktu untuk pergi ke kebun. Di kebun kurus, kebun pepaya, kebun pisang. Berbahagialah mereka yang punya kebun. Bapak mau saudara orang beriman, tentunya bahwa apa yang kita buat, sesuatu hal yang baik, kita akan selalu berpikir soal dampaknya ke depan. Orang akan berpikir dia pun dampak. Atau kotong bisa bilang bahwa apa yang kotong buat nanti esok lusa dia pun hasil harus berarti, bermakna, berfaedah untuk sesuatu. Orang akan berpikir ke sana. Tentunya bahwa kalau seorang petani dia kerja kebun ini tahun, yang dia pikirkan adalah dampaknya setelah dia berlelah, berjerih lelah, berupaya, peras keringat, tenaga, sofa, pagar, dan seterusnya dengan harapan bahwa setelah itu jagung bagus. Tapi tadi Bapak penutup pengeluhan tahun ilo menenu. Kita selalu makan jagung itu di kebun yang terlihat, kebun yang sembunyi dong kotong sentau. Tentunya bahwa kita memiliki harapan. Demikian juga dengan pelayanan Petrus, Bapak Mama Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-47. Tentunya bahwa setelah khotbah Petrus, ternyata bahwa setelah itu pelayanannya memberi dampak yang sangat besar kepada kehidupan dan pertumbuhan jemaat ketika itu. Karena itu kata firman Tuhan diawali dengan orang-orang yang menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Jumlah mereka bertambah. Artinya bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ikuti, ternyata bahwa itu memiliki daya tarik, memberi dampak tersendiri dalam pemberitaan kabar baik, bahkan dalam ketika mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang Petrus buat. Tetapi tentunya berhati-hati ketika orang mengalami ini, ada dua dampak. Yang pertama itu dampak positif. Kalau yang dampak positif itu dia benar-benar mendengar, melihat, mencermati, kemudian dia ikut dengan sungguh-sungguh dan melakukan. Tetapi yang dampak negatif itu dampak terbaik. Dia dengar karena ikut arus, ada 3.000 orang ikut Petrus. Dia melihat juga karena ikut arus, ada 3.000 orang ikut Petrus. Dia tentunya mengikuti, dan ada di bagian kira-kira 3.000 orang karena ikut arus. Bapak Mama Saudara orang beriman, tentunya bahwa kita perlu memberi dampak dalam pelayanan, dalam kotong pun pemberitaan, dalam kotong pun cara hidup, dalam kotong pun kesaksian tiap-tiap hari. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Petrus. Dan dampak itu kemudian memberikan suatu dampak positif yang berujung atau yang kemudian terjadi dalam cara hidup jemaat mula-mula. Itu menjadi cara hidup atau menjadi gaya hidup jemaat mula-mula. Yang pertama yang mereka buat, kata firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kotong pun pemberitaan, kotong pun pelayanan, kotong pun kesaksian harus memberi dampak untuk kemudian orang semakin giat, semakin rajin, semakin bersuka cita, semakin hidup dalam bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dampak yang pertama, orang semakin bertekun. Kalau mau pergi ibadat semua berpanggil, pakai tuis kemudian
Babunyi bagi tadi beta dengar bapak pentua yang tuh tiup itu. Kalau yang baik-baik isi ompong jangan terima itu tois. Nanti sebentar dia pembunyi selain. Itu salah satu cara baiki orang. Dah kalau sudah kau tahu semua ibadat mama pendeta sampai hujan lebaju mam tua. Sampai di enoni ini. Jalan suhut mep lagi lumpur, jemaat bikin rumah di hutan. Coba kau bikin rumah di pinggir jalan. Tetapi dengan ini kemudian ini cara menyemangati jemaat. Mereka semakin bertekun di dalam pengajaran. Wih, pendeta, hujan begini susah sampai nak. Kotong hanya baca kok, bertekun saja. Itu susah kok. Baiki untuk ini pelayanan. Kemarin beta pungut bagi Immanuel Mio. Kalau orang baiki untuk pesta, rombongan pesta, terompes itu. Wah, yang muda-muda dong bikin satu barisan. Jadi begitu kalau dong masuk itu satu kompi. Kalau baiki untuk pesta semua pergi. Biar hujan klovo oke mas. Rompes meninu. Tetapi coba kalau baiki bilang mau pergi ibadat, mau pergi gereja. Orang bilang ini bukan dia pun zaman lain. Pelayanan kita harus memberi dampak seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Ternyata setelah mereka mendengar, menyaksikan apa yang Rasul Petrus buat. Mereka semakin bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, bukan hanya mereka bertekun dalam pengajaran, tetapi kata firman Tuhan, mereka selalu berkumpul dan memecah-mecahkan roti dan berdoa. Suatu persekutuan yang begitu luar biasa. Memecah-mecahkan roti dan berdoa ini melambangkan suatu persekutuan. Persekutuan kita dengan Allah Tritunggal dan juga persekutuan kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Tentunya bahwa ini memberi dampak yang sangat luar biasa Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman. Mereka berkumpul karena di sana roti ini melambangkan makanan roti hidup. Melambangkan rasa sukacita karena kita dipenuhi, dikenyangkan. Memecah-mecahkan roti bukan hanya omong soal jasmani, kebutuhan perut. Tetapi tentunya bahwa ini kotong omong soal bagaimana kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Itu harus menjadi gaya hidup. Bertekun di dalam berdoa. Menjadi gaya hidup jemaat mula-mula. Kotong sonde nanti pas kalau butuh sabar. Berdoa. Jadi kotong susama ke burung hantu. Butuh lu baru kotong berdoa. Tapi kalau sonde pas butuh lu, kotong son berdoa. Ada banyak orang kalau dia butuh saya amin kok Bapak Pentua. Bapak Pentua sampai senyum-senyum sampai baronggeng ini. Beta sonton nanti sebentar waktu mau menyaksikan aku. Jadi dia bilang bertekun. Bertekun ini berarti bahwa setiap saat, setiap waktu mau mana saja, bikin apa saja, kotong selalu ada dalam suatu persekutuan dan berdoa. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya bahwa Rasul Petrus kembali mengingatkan jemaat-jemaat untuk kemudian bahwa pelayanan ini memberi dampak kepada yang lain. Dalam hal ini tentunya bukan untuk menakut-nakuti jemaat. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini artinya bukan takut. Orang heran kalau lihat yang model begitu, 6K sampai mulut terbuka. Wih, itu nih usaha. Dia bisa bikin begitu. Tentunya bahwa kita harus dapat memberi dampak dalam ini pelayanan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu. Ingat bahwa bukan hanya dalam mendengar pengajaran, berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, dan juga bukan hanya berdoa, bukan hanya menjadi heran dengan tanda-tanda mujizat. Tetapi di sini dia bilang harus bersatu. Kesatuan hati, kesatuan iman, kekompakan dalam pelayanan. Penatua, diaken, rukun. Harus menjadi contoh dan teladan untuk kemudian membawa jemaat dalam satu kesatuan. Kenapa sehingga demikian? Kalau banyak ajaran Bapak Mama biasanya ada juga yang kemudian menjadi pemecah belah dalam jemaat. Rasul Petrus mengingatkan untuk tetap bersatu. Saling melayani, saling mendukung dan saling menopang.
Karena itu dilanjutkan dalam bagian ini, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saling mendukung, saling menopang. Yang satu susah pilihat, yang satu senang pilihat, semua mengalami hal yang sama. Jangan sampai kau diaken lupa dia pun tugas. Begitu ada orang sakit di sana, kok ada orang berduka di sana. Itu karena tua, bukan diaken. Tentunya bahwa dalam hal ini kita diingatkan oleh Rasul Petrus bersatu dan saling melayani. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tetapi untuk di atas semuanya itu, bukan supaya kita mendapat nama dan pujian. Rasul Petrus tentunya bahwa dia menyaksikan apa yang terjadi ketika terjadi dalam cara hidup jemaat mula-mula. Bukan untuk mendapat nama atau mendapat pujian. Tetapi dalam hal ini dia bilang sambil memuji Allah. Artinya bahwa dalam ini pelayanan Allah yang dipermuliakan. Dalam pelayanan ini tentunya bahwa hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita melayani, kita semakin disukai. Tiap-tiap hari tentunya bahwa Tuhan menambah jumlah kita. Tuhan menambah jumlah iman kita. Tuhan menambah jumlah ketekunan kita. Tuhan menambah jumlah kesatuan kita dalam beribadah, dalam melayani jemaat bersama-sama. Bapak saudara orang beriman, kita sudah ada di minggu pertama kita membuka pelayanan di tahun 2022. Ada di tengah-tengah jemaat Rayon 1 Sonhalan Oinon. Tentunya bahwa ini menjadi bagian perenungan bagi kita bersama. Untuk kemudian mari kita mencirikan kehidupan, cara hidup jemaat mula-mula. Apa yang telah mereka alami dan apa yang telah mereka buat dan apa yang telah mereka saksikan melalui bagian firman Tuhan ini. Kiranya menjadi gaya dan cara hidup serta cara melayani kita. Tuhan sumber segala hikmat akan menambahkan hikmat bagi kita. Tetapi juga memberikan iman yang teguh. Supaya kita dapat melewati pelayanan di tahun ini bersama-sama dengan Dia. Amin.